Telat ya? Tidak. Iya ya. Kita jam pelajaran jam berapa? Jam 8. Ini sekarang. Pas, Pak. Jam Oke, 8. baik. Berarti tidak telat, tidak ini ya. Iya, Pak. Tidak lebih, tidak kurang ya. Iya, pas, Pak. Baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelum Bapak mulai materi pada hari ini, kepada ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Bapak akan absen satu persatu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Ada, Pak. Kansa. Kenapa, Pak? Ada keterangan tidak? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Oke. Ada surat? Ada, Pak. Ada. Coba tunjukin. Ya. Terima kasih Alia. Pak. Sakit ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Baik, Bapak absen satu-satu terlebih dahulu ya. Rumah Bella. Masih, Pak. Alia Selsa. Hadir, Pak. Elisa. Hadir, Pak. Dian. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya di sini. Cuman kecuali Kansa aja dia sakit ya. Benar kan ini sakit Alia? Iya, sakit, Ya. Pak. Baik. Apakah ada yang bagaimana hari ini? Apakah ada yang kurang sehat atau sehat semua? Sehat, Alhamdulillah Pak. sehat semua ya. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Bapak akan mengulas materi minggu lalu. Apakah ada yang masih mengingat materi minggu lalu yang Bapak jelaskan? Unsur implisит novel ya, Pak. Ya, benar yang dikatakan oleh Alia. Bisa menyebutkan unsur-unsur di dalam instruksi itu? Sebutkan aja ya, Pak. Ya, bisa. Yang pertama ada tema. Ya, Yang benar. kedua ada alur. Yang ketiga tokoh. Keempat latar. Kelima sudut pandang. Keenam misi. Ketujuh amanat. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Alia sesuai dengan urutan unsur-unsur intrinsik. Nah, di sini sebelum kita memasuki unsur-unsur intrinsik, positif ada pengertiannya terlebih dahulu. Bapak akan bertanya pada yang lain, kecuali Alia sudah memberikan jawabannya. Pada Irma Bella, bagaimana? Apakah tahu pengertian dari intrinsik itu? Jadi, ya, Pak. Jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari sebuah karya, Pak. Misalnya seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya. Ya, betul yang dikatakan oleh Irma Bella ya. Intrinsik ini adalah unsur pembangun dari dalam novel. Nah, benar yang dikatakan oleh Alia, unsur-unsur intrinsik ini ada 7. Yang pertama tema, alur, tokoh, 4 latar atau setting, kelima sudut pandang, keenam diksi, dan terakhir amanat. Nah, di sini tentu ada pengertian masing-masing. Tema adalah merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran. Nah, lalu yang kedua alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu kejadian. Nah, lalu yang ketiga ada tokoh. Apakah bisa menyebutkan pengertian dari tokoh itu apa? Ya, Pak. Ya, coba jelaskan Irma Bella. Tokoh itu adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita pada karya sastra. Ya, benar yang dikatakan oleh Irma ya. Benar yang dikatakan oleh Irma, betul. Tokoh itu adalah pelaku yang dikisahkan pemain dalam cerita. Nah, oke, Bapak lanjut. Unsur-unsur intrinsik yang keempat ada latar. Nah, latar ini adalah unsur yang merujuk pada tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita terjadi. Nah, lalu yang kelima ini ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pengarang dalam menyajikan peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Lalu ada diksi. Nah, diksi ini adalah pilihan kata. Lalu yang terakhir ada amanat. Apakah
ada yang mengetahui pengertian dari amanat? Kalau yang lain selain dari Alia dan dia ini, siapa? Ima. Oke, baik, Dian ya. Baik, tolong jelaskan Dian apa itu pengertian dari amanat. Baik, Pak, amanat itu adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Dian. Namun di sini Bapak akan menyimpulkan amanat ini adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Baik, sudah Bapak jelaskan ya unsur-unsur intrinsik dan pengertian intrinsik. Ini materi yang minggu lalu ya. Baik, materi kita pada pagi hari ini, apakah sudah ada yang tahu? Bapak akan menjelaskan materi hari ini tentang apa? Belum, Pak. Belum ya. Baik, jika belum mengetahui Bapak menjelaskan materi pada pagi hari ini, silakan buka halaman 100 di buku kalian, buku bahasa Indonesia. Baik, di situ ada unsur-unsur teks diksi novel. Struktur teks cerita fiksi novel. Nah, struktur teks cerita fiksi novel ini ada 6. Salah satunya abstrak. Lalu yang kedua orientasi. Nah, sebelum kita melanjut ke struktur teks cerita fiksi ini, Bapak akan menjelaskan pengertian dari struktur teks. Nah, struktur teks ini adalah bagian-bagian terpisah yang meneruskan sebuah teks hingga menjadi sebuah teks yang utuh. Jadi, struktur ini yang telah Bapak jelaskan tadi bagian-bagian terpisah dari menyusun sebuah teks ya. Lalu ada struktur teks. Nah, yang pertama ada abstrak. Lalu yang kedua ada orientasi. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Lalu yang keempat ada evaluasi. Lalu yang kelima ini ada revolusi. Yang keenam atau yang terakhir ada koda, atau bisa juga pesan penulis. Nah, sudah Bapak jelaskan ya struktur teks cerita fiksi novel. Ada pengertian struktur teks ini dan ada struktur teks. Struktur teks ini terbagi atas 6. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, keempat evaluasi, kelima revolusi, dan keenam koda atau pesan penulis. Baik, anak-anak, sudah Bapak jelaskan ya. Di sini ada pengertian struktur teks dan struktur teks ini. Nah, di sini Bapak melihat masih pukul 9.30. Kita selesai pukul jam berapa, Nana? Jam 10, Pak. Jam 10 ya. Ini ada waktu 30 menit lagi berartinya ya. Iya. Sedangkan materi yang Bapak jelaskan sudah selesai, struktur teks dan pengertian struktur teks.
Jadi di sini Bapak memberikan tugas kepada anak-anak 30 menit dari sekarang. Silakan anak-anak mencari menganalisis struktur teks tentang novel Bumi Manusia ya. Silakan anak-anak mencari struktur dari ke-6 ini ya. Misalkan asal, strukturnya orientasi, bagaimana, publikasi, evaluasi, revolusi, dan program. Jadi silakan anak-anak cari novel Bumi Manusia ya. Bapak tunggu sekarang 30 menit. Baik, Bapak mengecek satu persatu ya. Apakah ada yang belum selesai atau belum mengerti, bisa Bapak tanyakan. Jadi, Bapak tanyakan kepada kalian. Misalkan kurang mengerti apa orientasi ini dengan ini kalian sudah lengkap. Baru 3. Sedangkan yang harus dicari 6 alias itu sudah itu. Ya, silakan cari alias. Masih ada sisa waktu 15 menit lagi. Irma bilang belum ada sama sekali. Irma bilang Ada Pak ini. oke. Oh, ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 Irma. Jadi satu lagi. Ini ada 6. Baik, silakan cari ya. Masih sisa ada waktu 15 menit. Mana punya Lisa? Sudah Pak. Punya Lisa. Oke. Sudah lengkap ya punya Lisa? Sudah ya? Sudah menurut besok udah semua ini? Sudah Pak. Sudah ya? Nanti silakan kalau dikumpul semua dikumpulkan. Nanti diwakilkan oleh ketua kelas ya. Punya Ian mana? Ini Pak. Ini ya. Ini baru 5 ini. Ian, yang lain mana? Belum selesai Pak. Belum selesai. Silakan cari ya dia, masih ada waktu 15 menit. Baik anak-anak, ini sudah menuju pukul 9.48. Tinggal 12 menit lagi ya. Baik, apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah Pak. Ini sudah pukul 10. Silakan ketua kelas ambil satu persatu dari tugas dari teman-teman. Baik, sudah terkumpul semua ya. Ini Bapak baca satu persatu. Ada Alia sudah mengumpulkan, Irma Bella sudah, Elisa sudah, Dian sudah, ada lengkap semua. Baik, ini sudah menuju pukul 10 lewat 2 menit. Sudah lewat ya kita ya, bukan pas lagi malah ya. Baik, pada ketua kelas silakan